Suasana panas bukan cuma datang dari matahari yang lagi galak, tapi juga dari lapangan Jawab Pos Arena. Timnas voli putri Indonesia U21 harus adu smash, adu mental, dan adu sabar lawan Serbia dalam laga fase grup kejuaraan dunia voli U21 2025. Hasilnya, pertarungan 5 set yang bikin jantung berdebar, tapi sayangnya berujung kekalahan tipis. Pertarungan ini ibarat makan mie instan tengah malam, pedesnya nagih, tapi ujungnya perut kepanasan. Serbia, dengan postur pemain yang rata-rata kayak tiang listrik 183 cm, bikin anak-anak asuh Marcos Sugiyama harus muter otak dan main lebih cepat. Dan bener aja, laga ini penuh drama, poin kejar-kejaran, dan momen deg-degan yang nggak ada di sinetron. Timnas voli putri Indonesia U21 datang ke laga ini setelah melewati Vietnam, Kanada, dan Puerto Rico. Tapi, lawan kali ini beda kelas. Serbia terkenal punya blok kokoh, smash bertenaga, dan mental setebal tembok stadion. Marcos Sugiyama nggak mau anak asuhnya jadi bulan-bulanan. Strateginya jelas, main cepat, bola rendah, dan serangan variatif buat bikin pemain tinggi Serbia agak kelabakan. Set pertama dibuka dengan tempo cepat. Tapi sayangnya, meski udah berusaha ngejar poin, Indonesia harus menyerah 21-25. Kekalahan di awal nggak bikin mental Junaida Santi DKK runtuh. Set kedua justru jadi bukti kalau mereka masih punya taring. Kejar-kejaran poin bikin tensi makin tinggi, sampai akhirnya Indonesia sukses nyolong set ini 27-25. Sorak-sorai penonton di Jawab Pos Arena langsung pecah. Ayo Indonesia, menggema di setiap sudut, bikin atmosfer stadion makin panas. Masuk ke set ketiga, Serbia sempat melaju kencang dan unggul jauh. Tapi Indonesia nggak tinggal diam. Perlahan-lahan poin dikejar sampai skor jadi 22-22. Sayang seribu sayang, di momen krusial justru kesalahan kecil bikin Serbia unggul lagi dan menutup set dengan 25-23. Set keempat jadi salah satu yang paling seru. Skor silih berganti, kayak lomba balap motor yang salib-menyalip. Indonesia sempat unggul tipis, dan kali ini mereka bisa mempertahankan sampai akhir. Hasilnya, menang 25-22 dan skor total jadi imbang 2-2. Stadion makin pecah. Penonton berdiri, tepuk tangan, teriak, dan beberapa bahkan udah nggak tahan buat merekam momen-momen penting itu. Set penentuan alias set kelima dimulai dengan Serbia unggul 4-2. Tapi Indonesia nggak mau kalah langkah. Perlahan mereka menyamakan skor jadi 6-6. Pertarungan makin gila ketika keduanya saling balas poin sampai skor 11-11. Di sini, tegangnya bukan main. Serbia akhirnya mencuri peluang duluan dan dapetin match point di angka 14-13. Bola terakhir jadi penentu segalanya. Smash keras Indonesia diblok rapi oleh pemain Serbia. Mahuze berusaha balikin bola, tapi sayangnya nggak sempurna. Hasil akhir, Serbia menang 15-13 di set penentuan. Meski kalah, anak-anak Indonesia mainnya udah luar biasa. Mereka ngasih perlawanan sengit dan bikin Serbia nggak bisa menang gampang. Marcos Sugiyama pun memuji kerja keras timnya. Menurutnya, laga ini bukti kalau Indonesia bisa bersaing sama tim papan atas dunia. Kekalahan ini belum menutup pintu buat lolos ke 16 besar. Indonesia masih punya satu laga terakhir di fase grup. Dan lawannya, bukan sembarangan, Argentina, tim kuat yang punya reputasi menakutkan di ajang voli internasional. Laga melawan Argentina bakal jadi penentu hidup mati di turnamen ini. Kalah berarti pulang, menang berarti lanjut. Sugiyama bilang, fokus tim sekarang adalah recovery dan analisis taktik. Nggak mau kecolongan lagi di momen krusial. Pemain-pemain seperti Junaida Santi, Mahuze, dan kawan-kawan dipastikan bakal jadi tumpuan. Publik Indonesia tentu berharap keajaiban terjadi di laga terakhir. Karena kalau bicara semangat, tim ini udah punya modal besar. Pertandingan melawan Argentina akan digelar Selasa 12/8 di tempat yang sama. Supporter diharapkan datang dan memenuhi tribun untuk kasih dukungan maksimal. Atmosfer dukungan langsung dari penonton terbukti bikin tim main lebih berani. Kalau mental udah oke, strategi udah siap, dan dukungan full power, nggak ada yang nggak mungkin. Meski lawan besar, Indonesia udah buktikan di laga lawan Serbia kalau mereka nggak takut sama nama besar. Yang penting, semua pemain percaya diri, main lepas, dan nikmatin pertandingan. Karena di voli, bola itu bundar, maksudnya, jalannya pertandingan selalu penuh kejutan. Di ruang ganti usai pertandingan, suasana memang agak sendu, tapi nggak ada wajah yang benar-benar putus asa. Beberapa pemain justru saling menyemangati sambil bercanda kecil. Mahuze, misalnya, sempat bilang sambil ketawa, tadi bloknya tinggi banget, kayak tembok stadion, gue harus bawa tangga kalau mau lewat. Ucapan itu bikin suasana cair lagi.
Marcos Sugiyama menegaskan kalau kekalahan tipis kayak gini justru bisa jadi pelajaran berharga. Ini bukti kita sudah dekat dengan level mereka, tinggal sedikit lagi, katanya. Statistik pertandingan menunjukkan kalau Indonesia unggul dalam hal kecepatan rotasi serangan, tapi kalah tipis dalam efektivitas blok. Serbia sendiri memuji permainan Indonesia. Kapten mereka mengaku cukup terkejut karena Indonesia bisa memaksa laga berjalan 5 set. Penonton di Surabaya pun ikut bangga, meski hasil akhir tidak berpihak. Banyak yang langsung memberi standing ovation setelah laga selesai. Beberapa supporter bahkan teriak, "Kami tetap bangga," sambil mengibarkan bendera merah putih di tribun. Media lokal dan internasional mencatat laga ini sebagai salah satu duel paling seru di fase grup. Dari sisi mental, Indonesia terlihat lebih siap dibanding laga-laga awal turnamen. Tekanan tinggi di set penentuan pun mereka hadapi dengan kepala tegak. Namun, Sugiyama tetap memberi catatan khusus, servis harus lebih konsisten, dan komunikasi di momen kritis harus diperkuat. Para pemain muda ini memang sedang dalam fase pembelajaran di level dunia. Dan setiap poin yang mereka dapatkan punya nilai besar untuk pengalaman. Laga melawan Argentina nanti bakal jadi ujian pamungkas. Lawan punya smash keras, blok tinggi, dan pengalaman segunung. Tapi Indonesia juga punya modal besar, kecepatan, variasi serangan, dan dukungan publik yang luar biasa. Bahkan beberapa pengamat bilang, kalau Indonesia bisa bermain lepas tanpa beban, peluang menang tetap terbuka. Setelah laga, tim langsung diarahkan untuk pemulihan fisik, peregangan, pijat, dan makan bergizi. Pelatih fisik memastikan semua pemain bugar jelang laga berikutnya. Di luar lapangan, dukungan di media sosial juga menggila. Tagar-tagar Garuda Muda Volley sempat trending di Indonesia. Fans mengunggah foto, video, dan pesan semangat, membuat tim Elin penuh warna merah putih. Bahkan ada yang bikin meme lucu momen blok Serbia yang nyaris nggak terjangkau, tapi dibalas senyuman santai pemain Indonesia. Semua ini menunjukkan kalau voli bukan sekadar olahraga, tapi juga hiburan yang menyatukan banyak orang. Dan untuk para pemain muda ini, setiap dukungan yang mereka terima akan jadi bahan bakar di laga-laga berikutnya. Kalau melawan Serbia saja bisa bikin publik heboh, bayangkan kalau nanti mereka berhasil menumbangkan Argentina. Itu bakal jadi cerita manis yang bakal diingat lama, bukan cuma oleh mereka, tapi juga seluruh pecinta voli tanah air. Sekarang, semua mata tertuju pada Selasa malam nanti. Saat peluit pertama berbunyi, harapan dan doa akan mengiringi setiap langkah. Karena di dunia olahraga, siapapun yang punya nyali, kerja keras, dan sedikit keberuntungan bisa membuat keajaiban. Dan siapa tahu, Surabaya akan jadi saksi lahirnya sejarah baru voli putri Indonesia.